warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menjelaskan mengenai iman sebagai benteng kehidupan. Mengapa iman bisa disebut sebagai benteng kehidupan? Kita lihat dari pengertian iman itu sendiri. Secara bahasa, iman diartikan sebagai tasdiq yang artinya membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatannya. Namun, dalam konteks ini, iman lebih ke kaum muda. Sebab tak dapat dipungkiri bahwa anak muda merupakan harapan yang paling menjanjikan. Secara daya tenaga dan pikiran, kemampuan anak muda agaknya bisa menopang kehidupan bangsa dalam berbagai sektor dan lini suatu negara. Pemuda juga dianggap sebagai titik tengah yang bisa meredam sifat kekanak-kanakan usia kecil dan juga menjadi pelerai bagi sifat-sifat arogansi dan egoisme di usia-usia tua. Sebut saja Bung Karno, beliau sangat yakin dengan perkataannya yang berbunyi, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Dari perkataan beliau ini menandakan bahwa beliau sebegitu bangganya terhadap generasi-generasi muda. Sedikit opini positif tadi membuktikan bahwa pemuda masih sangat mungkin dan akan selalu menjadi garda terdepan bangsa. Apa jadinya semua harapan itu dan mau dibawa kemana semua mimpi-mimpi indah itu? Pertanyaan ini kerap kali muncul tatkala kita menyaksikan fenomena akhir-akhir ini yang bersinggungan langsung dengan para pemuda Indonesia. Apakah ini efek dari kurangnya minat Gen Z terhadap ilmu agama ataupun dalam hal memperdalam keimanannya? Miris memang jika kita melihat hal seperti ini. Pemuda yang seharusnya menjadi harapan bangsa, kini perannya berbalik menjadi penghancur impian. Sebenarnya salah siapa? Lalu bagaimana solusinya? Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ayat ini memberikan isyarat bahwa karakter pemuda dalam Al-Quran adalah mereka yang memiliki keimanan yang kokoh dan bukanlah pemuda yang goyah imannya hanya karena iming-iming duniawi saja. Selain itu bisa juga dikatakan bahwa jika iman pemuda kuat, maka akan baik pula ia dalam kehidupannya. Dengan demikian, jelaslah para pemuda yang taat dalam beragama, maka akan menunjukkan kualitas iman dan kehidupan bernegaranya. Dalam konteks ini, tadi kita sedang membahas pemuda, maka kita kaitkan saja dengan fenomena yang akhir-akhir ini bersinggungan langsung dengan para pemuda Indonesia. Saya ambil contoh salah satu kasus, yaitu kasus bunuh dirinya seorang mahasiswi di salah satu universitas yang ada di Semarang, yang mana dalam Islam sendiri padahal sudah sangat keras terhadap yang namanya bunuh diri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 sampai 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa man yaf'al dzalika 'udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepadamu, dan barang siapa yang berbuat demikian dengan hak dan zalim, maka kami akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu merupakan hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Usut punya usut, mahasiswi tersebut juga seorang muslimah. Lalu apa masalahnya? Keimanan. Ya, inilah yang menjadi faktor utama mengapa mahasiswi itu nekat untuk membunuh dirinya sendiri, mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Ditambah juga dengan kurangnya keyakinan terhadap dirinya sendiri bahwa ia pasti akan mampu melalui semua kepahitan hidup, semua masalah yang sedang ia alami. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri juga telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 di penggalan ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.
Selain itu, kurangnya rasa percaya bahwa Tuhan itu akan selalu ada dan akan membantu dimanapun, kapanpun, pada saat apapun dan bagaimanapun. Seperti halnya dalam surat Al-Kahf ayat 16 di penggalan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat dengannya daripada urat lehernya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu juga tergantung dengan apa yang ada di pikiran hamba-hambanya. Seperti dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi anna inda dzanni 'abdi bi in dzanna bi khairan falahu wa in dzanna syarran falahu. Aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Jika ia berprasangka baik, maka akan mendapatkan kebaikan, dan jika ia berprasangka buruk, maka akan mendapatkan keburukan. Jadi apabila ada seorang yang kaya raya, hartanya melimpah ruah, tapi dia tidak pernah melakukan kewajiban-kewajiban yang seharusnya ia lakukan di dalam hidupnya, bahkan bisa dikatakan bahwa dalam hidupnya ia tidak pernah merasakan yang namanya kesusahan. Ia selalu mendapatkan solusi dalam setiap masalah yang ada, ia selalu mendapatkan jalan keluar. Nah, malah hal ini yang seharusnya dihindari oleh seorang muslim. Karena kenapa? Karena hal ini bisa menjadikan ia termasuk dalam golongan orang-orang yang istidraj. Maka dari itu, kita sebagai muslim yang baik dan juga sebagai generasi penerus bangsa harus bisa memaksakan diri kita untuk terus beriman atau meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah. Agar kenapa? Agar kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Serta jangan lupa jadikan keimanan kita sebagai benteng dari segala serangan hawa nafsu yang bisa menghinakan diri kita sendiri sebagai manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.